Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas satu hal yang sedikit nyantai tapi juga serius, Mbak Ge. Jadi ini berkaitan dengan keanehan-keanehan yang dimiliki oleh Mbah Kendil Jopo Montro. Jadi ini adalah mengungkap untuk rasa penasaran saya dan mungkin juga menjadi rasa penasaran bagi teman-teman semua. Jadi Mbak, kita tahu ya, jadi pada akhir-akhir ini memang banyak teman-teman dari YouTube yang berkunjung ke rumahnya Mbah Kendil dengan tujuan untuk meminta tolong. Dan saya melihat sendiri, saya juga mengetahui sendiri, bahkan ada salah satu orang itu dari kota sebelah. Dia itu sampai mendatangi 56 paranormal untuk menyelesaikan permasalahannya, tapi juga tidak kunjung selesai. Bahkan tidak ada perubahan dalam dirinya. Namun ketika bertemu sama Mbah Kendil, kemudian di sini kita melakukan kiat-kiat kebudayaan dari nenek moyangnya Mbah Kendil, jarak sekitar 1 minggu setelah ritual itu ternyata dia memiliki penyelesaian, Mbah. Alhamdulillah kita juga ikut senang sekali. Tapi yang jadi keanehan adalah 56 paranormal itu tidak bisa menyelesaikan permasalahan. Tapi kenapa ketika sampai di rumahnya Mbah Kendil itu kan seperti mainan. Jadi ya serius nggak serius, tapi pada nyatanya itu juga berhasil. Kemudian ada lagi teman kita dari YouTube, itu juga dari kota sebelah juga, datang ke sini karena dia ditinggalkan oleh suaminya. Prediksinya Mbah Kendil itu adalah bisa diselesaikan sekitar 1-3 bulan. Tapi ternyata jarak 1 minggu juga berhasil. Jadi saya juga sampai kaget teman-teman. Kemudian ada lagi, ini bahkan dari luar provinsi, teman kita dari YouTube. Itu awalnya jujur saya tuh merasa kayak mungkin orang ini orang iseng. Tapi ternyata dia juga sampai ke kediamannya Mbah Kendil. Dia juga memiliki permasalahan dan alhamdulillah di sini sekitar 3 hari, Mbak ya. Kemudian pulang dan alhamdulillah juga ada tanda-tanda keberhasilan. Dan teman-teman, jadi keanehan-keanehan yang dimiliki Mbah Kendil itu bukan hanya teman-teman saja yang heran, saya sendiri juga heran loh. Padahal saya itu sudah bersama-sama Mbah Kendil, saya mengamati Mbah Kendil itu sudah lebih dari 1 tahun. Tapi sampai sekarang juga saya masih heran. Dan teman-teman, bagaimana nanti penjelasan dari Mbah Kendil? Saya ingatkan bagi kalian yang belum bergabung, silahkan pencet tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Jadi gimana Mbah? Dalam Mbah Kendil menolong seseorang itu kan sebenarnya Mbah Kendil itu memang sangat serius. Karena jiwanya Mbah Kendil, saya tahu Mbah Kendil sangat memiliki kerinduan untuk bisa menolong seseorang. Jadi satu pasien atau satu teman itu Mbah Kendil itu mengerjakan sampai beberapa hari. Dan bahkan sampai sekarang dari awal saya bertemu sama Mbah Kendil sampai sekarang itu Mbah Kendil selalu tidak tidur ketika waktu malam. Itu gimana Mbah? Bahkan salah satu teman kita itu Mbah dari kota sebelah itu yang sudah dikerjakan oleh 56 paranormal itu yang saya taksir itu mungkin tidak akan berhasil Mbah. Karena sebegitu banyaknya paranormal kok nggak kondal gitu loh Mbah. Bahkan dia itu sampai habis sekitar 240 juta. Jadi ada paranormal yang minta 30 juta, 20 juta, tapi langsung dia kasih karena memang dia pada saat itu merasa susah, dia benar-benar butuh pertolongan. Kemudian yang terakhir kali dia datang ke sini dan alhamdulillah setelah 1 minggu dari rumahnya Mbah Kendil dia mendapatkan penyelesaian yang berupa kebahagiaan, mendapatkan jati dirinya. Padahal kan sebelumnya kita tahu ceritanya, ini istrinya sampai pergi, kemudian seperti depresi, bahkan seperti terkena jin Mbah ya. Dan alhamdulillah dia juga bisa menyelesaikan permasalahannya berkat karena dia nurut sama Mbah Kendil. Itu gimana Mbah? Kok bisa semandi itu, kok bisa semanjur itu, kok bisa seaneh itu gitu loh Mbah? Apa rahasianya Mbah? Permasalahannya adalah kita untuk menolong sesama, kita untuk menolong orang susah, kita dasari dengan rasa tulus dan ikhlas. Yang pertama. Yang kedua, kita dasari dengan rendah diri kepada siapapun, merasa tidak punya kemampuan apapun. Yang ketiga, kita harus merasa bahwa suatu saat nanti apabila gagal, jangan sampai
si minta tolong itu atau pasien merasa dikhianati atau dia merasa dilecehkan atau dia merasa gagal atau dia merasa tidak berhasil. Karena kita membantu pasien itu dengan tulus ikhlas, tidak ada rasa dan pahang rasa, kita tidak ingin menang sendiri, kita tidak ingin mencari keuntungan dari pihak pasien. Sehingga apabila pasien memberikan uang, itu bukan semata merupakan permohonan kami, itu karena sedekah atau infak dia. Sehingga kalau kita mengerjakan dan membantu pasien atas dasar kita menginginkan uang pasien, kita mengakali pasien agar mengeluarkan uang, otomatis kita belum mengerjakan saja sudah bertindak curang, belum dikerjakan kita sudah berdosa, belum dikerjakan kita sudah berkhianat, belum dikerjakan kita sudah ada unsur menipu. Dan unsur-unsur tersebut maka Tuhan akan menutup kunci kita untuk menolong orang. Jadi dasar kita ada cinta kasih kepada sesama. Kalau kita cinta kasih kepada sesama, otomatis kita benar-benar 100% total jenderal kita benar-benar waktunya untuk menolong pasien. Kita tahu bahwa untuk satu pasien kita mengerjakan yaitu 3 hari, Mbak. Iya, Mbak, saya tahu sendiri. Jadi pemirsa, saya mengerjakan pasien itu satu pasien 2 atau 3 hari, 2 atau 3 hari malam. Kadang kita tidak tidur sama sekali. Jadi kita tidak suka menumpuk-numpuk pasien, menumpuk-numpuk garapan. Daripada banyak pasien tapi hasilnya kosong, lebih baik 1 hari ada pasien kita kerjakan dia tuntas, itu lebih bangga dan lebih menyenangkan. Tapi kita perlu ingat bahwa kemampuan kita hanya sebatas, sehingga kita tidak punya yang lebih, dan kita bisa menolong atau bisa berhasil itu bukan kehendak kita, kehendak Sang Pencipta, kehendak Allah Ta'ala. Karena sering sekali saya menargetkan yang meleset, saya target itu 3 bulan atau 1 tahun bisa selesai, ternyata 2 atau 1 minggu sudah selesai. Itu bukan kehendak saya, kehendak Sang Pencipta. Mungkin itu rezekinya dia sendiri, bukan karena saya yang pandai atau yang punya kelebihan. Dasar-dasar untuk menolong orang tersebut, maka sangat pentingnya kita merendahkan diri tawadhu kepada Tuhan, bahwa kita hanya sebagai perantara, kita hanya bisa mengajukan permohonan agar si penderita, agar si pasien tersebut bisa ditanggapi, bisa didengar oleh Tuhan, kemudian bisa diatasi dengan Tuhan, bisa diselesaikan dengan Tuhan. Sehingga kita terang-terangan blakotan blokosuto, terus terang kita tidak punya pengalaman apapun, walaupun kenyataannya si penderita, si pasien berhasil dengan sempurna. Sehingga kita juga sungguh-sungguh apabila dimintai tolong, itu lahir batin waktu kita, kekuatan kita, pikiran kita curahkan kepada orang yang minta tolong. Bahkan kepentingan keluarga kita harus ditinggal demi menolong sesama umat. Sehingga harapan-harapan dan keuntungan kita tidak sekedar hanya uang dan penghormatan. Kita akan bangga apabila si pasien itu berhasil, sehingga kita menolong orang, kita akan mendapat ganjaran dari Tuhan di akhir zaman nanti. Itu yang paling penting. Jadi dasar kita adalah mencari tabungan-tabungan besok apabila kita pulang ke rahmatullah, kita akan diganti oleh Allah dengan kedamaian dan kesejukan di alam akhir nanti. Itu yang lebih penting. Sehingga kita tidak boleh untuk mencari pencitraan, karena yang mencari pencitraan atau orang yang mencari pencitraan, dia akan tersungkur dengan dirinya sendiri. Orang yang sombong, orang yang riak, maka dia akan diberikan ujian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga seperti halnya kami, ini hanya sebatas sebagai dharma, artinya sebagai kewajiban saya untuk menolong sesama umat. Namun dengan demikian yang perlu ditindaskan bahwa kemampuan saya itu hanya manusia biasa, sehingga apabila ada teman atau pasien minta tolong saya, terus kemudian tidak berhasil, jangan sampai mengolok-olok saya. Jangan melecehkan saya kan hanya cuma membantu semampu saya. Kalau tidak bisa membantu berarti kan urusan Tuhan, urusan Allah itu. Jadi kami tidak punya kapasitas apapun. Sehingga kalau berhasil jangan disanjung, kalau tidak berhasil jangan dilecehkan. Kita dasarnya hanya menolong, dan kita tidak punya harapan untuk minta uang, nerjet uang kepada teman, kepada pasien. Diberi diterima, tidak diberi tidak apa-apa. Anggap saja itu perjuangan loh, merupakan dharma kita harus berbaik kepada sesama manusia. Gitu, Mbak.
pertanyaan Mbak Ge. Ya. Kadang saya ini kan memang saya mengamati Mbah Gendel ketika mengerjakan satu orang memiliki permasalahan itu sampai 2-3 hari. Ya. Kemudian saya melihat ada satu konten dia itu yang menyatakan bahwa itu paranormal juga Mbah. Ya. Itu sehari itu bisa nyampe 40 bahkan lebih pasien, itu gimana Mbak Ge? Apakah itu ada bantuan jin atau memang karena ilmunya tinggi atau gimana Mbah? Kalau untuk kapasitas orang lain kita tidak bisa mengobok-ngobok atau mencampuri hak asasi orang lain. Kita tidak boleh menghina kepada praktisi yang lain, kita tidak boleh merendahkan kepada orang lain, dan kita selalu menghormati kepada teman-teman yang berjuang untuk menolong sesama umat atau menolong kepada pasien, baik itu sakit atau rumah tangga berantakan atau usahanya tidak lancar. Itu saya hormati kepada teman-teman karena mau membantu saja itu sudah niat yang baik. Sehingga kesimpulannya untuk saya pribadi bahwa kalau saya itu waktu 1 hari sampai 3 hari untuk misalkan mendoakan kepada salah satu pasien saja masih kurang waktu Mbak. Jadi saya mengerjakan pasien satu saja 1 sampai 3 hari saja kurang waktu karena memang benar-benar sulit kita nyambungkan dengan Tuhan. Jadi antara qabul minallah dan qabul minanas, sembuh kita kepada Tuhan saja kita dalam 1 malam belum tentu kita berhasil. Bahwa 1 hari 2 kali belum tentu berhasil, 3 malam belum tentu berhasil. Sehingga kesinambungan kita dengan Tuhan agar kita bisa dipercaya oleh Tuhan untuk membantu orang itu kita sangat sulit sekali. Makanya kita himbaukan kepada teman-teman yang minta bantuan kepada kami, yaitu jangan dianggap saya sebagai dewa, saya dianggap sebagai malaikat, jangan sampai dianggap sebagai seorang penolong yang jitu. Anggaplah saya sebagai orang-orang biasa yang hanya membantu doa saja. Kita tidak punya kekuatan apapun, kita hanya mempunyai cara-cara saja. Jadi yang saya pakai adalah cara-cara berdoa agar permohonan diterima. Kelanjutannya nanti Tuhan yang mengurusi, Allah yang mengatur segalanya. Sehingga kita kalau sudah mendoakan kepada Tuhan, kita mendoakan kepada Allah, ya Allah, orang ini punya masalah seperti ini, mohon ini diselesaikan. Apabila Allah tidak menyelesaikan atau Allah belum menyelesaikan, itu hak Allah. Sehingga kita kalau belum berhasil berarti Allah tidak menghendaki orang tersebut diselesaikan secara singkat, atau mungkin ada kesalahan dosa-dosa dari pasien yang sangat besar sehingga untuk keberhasilan diperpanjang atau dipersulit oleh Allah Ta'ala. Tapi yang namanya Allah itu adalah Rahman dan Rahim. Setiap meminta, sering meminta, akhirnya suatu saat nanti pasti akan diberi keberhasilan. Itu kuncinya seperti itu. Terus kemudian ini berdasarkan kesaksian teman-teman yang datang ke sini Mbak, yang habis sampai 240 juta itu selalu ketika datang itu langsung dipatok dengan yang namanya minyak. Bahkan ada yang sampai 4 juta, 5 juta hanya untuk membeli minyak sekecil ini gitu loh Mbak. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah minyak itu berperan penting dalam kita menolong orang? Padahal kan saya melihat Mbah Gendel itu bahkan tidak pernah beli minyak gitu loh Mbak. Setiap orang mempunyai tata cara sendiri, mempunyai pikiran sendiri, mempunyai teori sendiri, mempunyai kepercayaan sendiri. Kalau saya secara pribadi bahwa minyak, menyan, kembang, Yuswa itu hanya sebagai perantara untuk meningkatkan sugesti saja. Sehingga sugesti tidak harus dipakai untuk menyan, untuk minyak, untuk alat-alat dan sebagainya. Sugesti bisa dipakai untuk sugesti bisa kita pakai yaitu mantra yang dinamakan yaitu Tridaya. Jadi kita menciptakan sugesti kepada pasien. Upama tak omone genah, amprih pasien percaya karo awake dhewe. Itu kita memakai cara yaitu ngaparuh atau ilmu yang dinamakan yaitu Tridaya, yang terdiri dari 3 unsur yaitu Prabowo, Wibowo, Kamayan. Jadi apa yang saya ucapkan itu bisa dipelajari Mbak. Jadi tidak merupakan ilmu dan rahasia. Jadi yang saya ucapkan bisa dipelajari, bisa ditanyakan, bisa WA, bisa video call, kemudian bisa inbox. Jelasnya seperti apa Mbak, bisa nanti akan saya jawab. Sehingga kalau kita agar dipercaya pasien, tidak seharusnya pakai minyak, pakai kembang, pakai Yuspa, pakai minyak atau pakai alat-alat yang lain. Justru kalau pakai alat-alat yang seperti itu nanti bisa dimanfaatkan untuk kecurangan-kecurangan kepada orang yang tidak bertanggung jawab, kepada oknum-oknum dukun yang tidak bertanggung jawab. Sehingga peralatan seperti itu adalah merupakan dalih
untuk menipu salah satu pasien yang benar-benar membutuhkan kita. Pasien itu rata-rata orang yang susah, apabila kita justru malah menenggelamkan kesusahan, malah kasihan. Jika saya ulangi kembali bahwa untuk mempercayakan pasien biasanya disuruh mempercayakan minyak, kembang, yuswa, sok bakal, telur dan sebagainya. Itu rangka untuk meyakinkan agar pasien bisa percaya kepada kita. Kalau kita membakar minyak, menyumet yuswa, kita pakai kembang telur, pakai sok bakal, pakai minyak, itu kan pasien percaya dengan kita atas kemampuan kita. Sebenarnya tidak pakai itu juga bisa dipercaya orang, tidak harus pakai peralatan yang beli mahal-mahal. Kita pakai amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah, yang diridhoi oleh segala lapisan. Misalkan kita pakai amalan yaitu dinamakan Tridaya, yaitu yang berasal dari 3 unsur, yaitu Prabowo, Wibowo, Kamayan. Jadi Prabowo adalah merupakan sebuah amalan yang dipakai untuk mengangkat Prabowo kita. Biasanya memakai dengan penarikan dari para zat-zat yang ada di alam sekitar atau di alam semesta. Contohnya kita pada suatu malam atau pagi atau sore kita menghirup udara segar di alam semesta, di jagat raya. Kita di tengah hutan, di tengah sawah, di tengah gunung atau di atas gunung, kita menghirup, mengadaptasikan antara alam dan manusia. Kita menghirup udara, kita melihat panorama yang indah, terus kemudian kita melentangkan tangan, kita putar-putarkan, berputar, terus akhirnya apa? Daya yang ada di dalam bumi kan ada daya tarik bumi, ada magnet bumi lah, Mbak. Contohnya kita kemarin ke Gunung Gelut misalkan kita naik jalannya harus naik, mobil dimatikan, ternyata mobil dimatikan justru mobil bisa berjalan sendiri, naik juga. Padahal mestinya kalau jalannya itu naik, mestinya si mobil malah turun. Tapi kenapa justru naik gunung, si mobil mesinnya dimatikan kok malah mobil bisa naik? Karena bumi mempunyai gaya tarik bumi, mempunyai magnet bumi. Sehingga apabila kita bisa mengambil gaya tarik bumi, kita bisa mengambil magnet bumi, maka bisa untuk mengangkat yang bernama yaitu Prabowo. Jadi caranya kita mengambil ke gunung, terus kemudian kita menghirup udara, mata kita untuk melihat suasana kita rasa pangrasa ponco indro. Jadi rasa rasin rasa rasin rasa jati diajak bebarengan ngerasane rasane alam semesta. Tangan didaplangkan seperti ini, terlentang, kemudian berputar sampai nanti capek, sampai nanti menemukan rasa indah, rasa nyaman. Nanti akhirnya akan datang, akan hadir Prabowo yang ada di dalam, yang ada di rongga-rongga alam semesta, maka akan ngumpul menjadi satu poinnya di dalam hati kita. Kiblat papat lima pancer, kiblat papat arah 4 jurusan, pancernya kita sendiri. Sehingga magnet-magnet yang ada di perut bumi, magnet-magnet yang ada di gugusan antariksa, maka akan merambah, datang, akan menyinari, maka dia akan mengumpul menjadi satu, masuk ke tubuh kita, sehingga kita akan mendapatkan Prabowo yang sangat tinggi. Akhirnya mempunyai kekuasaan, kita akhirnya mempunyai kelebihan yang dihormati orang, yang disungkani orang, karena ada cahaya-cahaya molekul-molekul yang bertebaran, yang ngumpul menjadi satu, masuk ke tubuh kita. Jadi alam dan manusia itu saling berkaitan. Makanya alam itu sangat apuh sekali. Kenapa apuh? Kita tahu bahwa alam itu di perut bumi ada magma. Andai kata perut bumi meledak, manusia akan hancur berkeping-keping. Nah, alam seperti bumi itu bisa menghidupi manusia. Makanan apa saja itu berasal dari alam. Air berasal dari alam. Semua yang ada di kehidupan kita, yang di berkepentingan kita untuk hidup, itu berasal dari alam. Sehingga kita untuk mengambil zat yang ada di dalam alam semesta itu tidak salah, dan itu hasilnya sangat dahsyat sekali, yang dinamakan yaitu Prabowo.
Setelah Prabowo kita Wibowo. Kewibawaan orang bisa membaca dengan nama-nama Tuhan atau kebesaran Tuhan atau sifat-sifat Tuhan. Caranya bagaimana? Kita untuk duduk seperti orang wiritan, sebutkan nama-nama Tuhan, sebutkan dengan sifat-sifat Tuhan. Kan sifat Tuhan ini ada 99, Mbak. Kita sebutkan satu persatu. Sebagai Rohman, Rohim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Suci, Maha Agung, Maha Perkasa, dan sebagainya kita sebutkan terus. Kita menyebutkan dengan nama-nama Allah, dengan kebesaran-kebesaran Allah, maka di situ akan muncul sebuah wibowo yang ada di dalam tubuh kita. Pada mulut kita mengucapkan, kita mengeluarkan nafas, kita menghirupkan nafas, kita keluarkan dengan kalimat yaitu Allah, kita tarik adalah Muhammad, maka akan muncul sebuah gugusan yang dinamakan wibowo. Percaya silahkan, tidak percaya silahkan. Jadi Anda bisa mencoba. Pada saat wiritan Anda menarik nafas dengan Allah, mengeluarkan Muhammad, Allah, Muhammad, Allah, Muhammad, Allah, terus menerus hingga tidak bersuara, hanya batin yang bicara. Satu hari, 2 hari, 3 hari, sampai 1 tahun, 2 tahun nanti akan muncul yang dinamakan yaitu wibowo. Kita akan berwibawa di atas segalanya. Kita akan berwibawa di antara teman dan teman. Kita akan berwibawa kepada segala umat. Jangankan manusia, hewan pun akan menghargai kepada kita, karena kita sudah diberikan kewibawaan oleh Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah telah disebut, Allah pernah kita ucapkan, otomatis Allah akan memberikan balasan kebaikan kepada kita. Kita akan memberikan panen-panen yang meruah, yang melimpah ruah diberikan kepada kita yang berbentuk hidayah jati atau kekuatan dari Tuhan atau cahaya dari Tuhan. Itu yang dinamakan yaitu dengan wibowo. Kemudian yang ketiga yang dinamakan kamayan. Yang dinamakan kamayan adalah zat yang kan biasa cara untuk menjalankan adalah mereka harus menjalani berpuasa, mereka harus menjalani tawadhu, mereka harus menjalani kebenaran, kejujuran, kesucian yang ada di dalam hati yang kita laksanakan setiap hari. Harus kejujuran dan kesucian hati ditambah dengan kesabaran yang kelas tinggi. Apabila kita sudah jujur, kita sudah suci, kita telah sabar, kemudian kita jalankan untuk berbakti pada Tuhan, kita sajikan dengan yaitu berpuasa atau tirakat. Tirakat tidak harus berpuasa, kadang kita tirakat melek saja sudah punya khasiat-khasiat yang manjur, apalagi ditambah dengan puasa. Kemudian apabila lebih yang ekstrim lagi, kita untuk ke alam semesta, kita mencoba di tempat sepi, kita untuk bertapa, atau kita bisa melaksanakan topo benem atau topo broto dan sebagainya. Yang intinya bahwa kamayan adalah merupakan tindakan manusia untuk berbakti kepada Allah dengan cara-cara yang sangat kelas handal dan ekstrim, yaitu dengan cara bertapa, dengan cara topo ngrame, dengan cara yaitu topo pendem, kemudian banyak tapa. Kalau misal bertapa tidak kuat, misalkan topo pendem tidak kuat, misalkan topo ngrame tidak kuat, misalkan dengan topo pendem, topo ngrame, topo kambang, dan topo banyak topo itu dia tidak kuat, kita bisa diganti dengan berpuasa sederhana. Berpuasa Senin Kemis dan berpuasa Neton itu juga bagus sekali untuk mengangkat yang namanya kemayan atau kemanden. Jadi yang nama puasa tidak dihentakkan dengan rialat atau tata cara berpuasa yang sangat besar sekali. Kita juga pakai yang ringan juga bisa, berpuasa hari kelahiran, berpuasa Senin Kemis ditambah dengan puasa-puasa yang wajib seperti Ramadan dan sebagainya. Itu menambah kekuatan jasad kita untuk mencapai kemayan. Kemayan adalah kemanden. Jadi kalau wibowo sudah, prabowo sudah, kita mencari kemanden. Kalau kita sudah punya kemanden, otomatis kita ucap ngawur saja, benar, Mbak? Sehingga sering sekali saya kadang-kadang dimintai tolong untuk menerawang, saya memang tidak bisa. Saya tidak punya kemampuan penerawangan yang jati, yang jaduk. Saya hanya mengawur. Tapi kadang-kadang kan benar, Mbak? Pernah ada pasien uangnya hilang di rumah, kemudian saya hanya bilang, besok uangnya ketemu di kebun atau di hutan. Ternyata akhirnya kan di hutan juga, Mbak. Nah, seperti itu. Sehingga misalkan kita akan hujan, kadang-kadang kita tidak pakai mantra, dengan kekuatan saja, ini harus terang. Saya hanya mengangkat tangan sini, kan nggak tahu ya terang, Mbak. Itu kan hanya ngawur saja. Jadi pada saat kita ngawur, kita mengucapkan yang tidak kusuk saja, Allah memberikan hadiah. Kenapa demikian? Karena kita benar-benar bahwa kita menghamba selama 24 jam,
itu adalah waktu kita untuk menghamba kepada Tuhan. Menghamba kepada Allah memang tidak gampang karena kita harus berusaha semaksimal mungkin. Kadang kita capek, kadang kita ngantuk, sehingga seperti hanya kita hidup di dunia ini seperti tidak ada enaknya. Karena sengsara, dan sengsara. Memang kita sebagai seorang penolong memang harus seperti itu. Kalau kita sebagai seorang penolong tidak tirakat, kemudian kurang ibadahnya, terus kemudian kita kurang puasanya, otomatis tidak ada kemanjuran, Mbak. Karena di dalam tubuh kita tidak ada power, tidak ada kekuatan. Sehingga untuk menolong orang kita membutuhkan yaitu yang namanya Prabowo, Wibowo, dan Kamayan. Prabowo adalah merupakan suatu alat yang bisa untuk mengangkat yaitu suasana kita menjadi besar. Kemudian Wibowo, kemudian kita sebagai sosok praktisi biar dia melihat kita seperti percaya tidak ada yang lain kecuali hanya kita yang mungkin bisa mampu menolong. Terus kemudian Kamayan adalah merupakan kita sebagai hamba seharusnya harus bisa memiliki kemanjuran berasal dari kita untuk berdoa, kita berwiridan, kita berbuat kepada Allah, kita bertawa kepada Allah, terus kemudian berialat, kita memakai penerapan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Sehingga kalau Anda tidak percaya dengan bertapa, tidak percaya dengan topo kambang, topo ngalong, topo wisu, terus topo pendem, tidak percaya, kita pakai cara yang lain. Misalnya kita puasa Senin Kemis, puasa kelahiran, itu kan sama saja. Yang penting kita harus berpuasa. Tuhan itu tidak makan, kita juga belajar tidak makan. Tuhan Allah tidak tidur, kita berusaha bagaimana cara kita untuk menghindari tidur. Jadi kita menirukan jejak-jejak Allah saja, itu saja sudah memiliki kekuatan yang dasar. Tapi ingat bahwa sepandai-pandai manusia tidak akan menjadi malaikat, sehingga manusia tetap manusia ada keterbatasnya. Ada keterbatasannya. Kadang kita menolong orang gagal. Kegagalan itu bukan karena kita bodoh, karena Tuhan belum meridhoi. Mungkin yang ditolong banyak dosa dan sebagainya, atau mungkin mengendaki bahwa penyelesaiannya itu bukan kita yang nolong, bisa juga terjadi bisa, sehingga kita jangan sampai ada pasien yang berhasil kita membanggakan diri karena kita tahu bahwa berhasilnya pasien itu bukan karena kita, karena kasihannya atau pertolongannya dari Allah Ta'ala atau pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang penting. Kemudian ditambah lagi dengan untuk mengangkat ucapan kita manjur bisa ditambah dengan yaitu kekuatan tiga kekuatan, yaitu guru loka, indra loka, jana loka. Jadi kekuatan tiga itu juga bisa untuk menambah agar kita punya kemanjuran. Yang dinamakan guru loka adalah pikiran kita harus cerdas. Jadi pikiran kita harus lantip. Kemudian ditambah yang pikiran dinamakan guru loka. Yang kedua ada indra loka. Indra itu merupakan panca indra dari paningal, pangrungu, panggondo, pangcap, pangroso. Paningal adalah penglihatan, paningal, pangrungu adalah telinga, pangucap di mulut, panggondo di urung, dan pangroso yang ada di rasa di dalam hati kita. Sehingga di dalam pola kita berpikir kita, yaitu yang berada di dalam guru loka, maka kita harus punya kecerdasan yang landep, kecerdasan yang tidak merupakan akal, tapi kecerdasan yang ada di balik akal, yaitu kecerdasan yang ada di balik rahasia-rahasia Tuhan, atau kecerdasan yang bersifat adalah metafisika, kecerdasan yang bersifat gaib, kecerdasan yang tidak masuk akal gitu. Kemudian jannah itu artinya surga, Mbak. Surga lewatnya harus di dalam hati. Jadi kalau ingin naik, ingin merosok masuk ke dalam naungan Tuhan yang bersikap ciptaan Tuhan yaitu surga, maka kita harus pakai hati yang bersih, tawakal yang baik, tawadhu yang baik, ibadah yang baik, bertakwa yang baik. Bertakwa itu kan dari hati loh, Mbak. Makanya dinamakan jannah loka adalah kebaikan hati. Sehingga kita harus mempunyai kebersihan hati, karena hati itu selalu mendapat kekotoran. Apa kotoran hati? Adalah merupakan nafsu 4 perkara. Sehingga hati bisa kotor karena olah kridane hati, dari pokal solah bawahnya hati. Jadi hati yang kotor itu karena dari pengaruh dari nafsu 4 perkara, alamah, amarah, supiah, murminah, yang bisa mengajak kita untuk jalan yang tidak benar. Kemudian di dalam hati juga ada kotoran yang bersifat halus, yaitu kotoran yang berasal dari ajaran-ajaran dari jin dan setan. Sehingga
Jin dan setan selalu mengajak manusia untuk tergelincir. Ya, apabila dari guru loka, indra loka, jon loka itu bekerja menjadi satu, mungkin insya Allah kalau kita berkehendak apa yang diminta banyak berhasilnya daripada tidaknya. Yang penting, yang lebih penting lagi, apabila kita berhasil, jangan sekali-kali merasa kita adalah orang yang super, kita merasa orang yang pintar, kita merasa sebagai manusia yang andalan. Sebenarnya manusia itu tidak punya apa-apa. Manusia sama sekali tidak punya kekuatan apa-apa. Buktinya apabila kita sakit masih membutuhkan pertolongan orang lain. Sepinter-pinternya tabib, sepinter-pinternya paranormal, apabila sakit masih membutuhkan dokter dan rumah sakit. Itu melambangkan bahwa kita tidak bisa berdiri sendiri. Kenyataan pada saat kita sakit juga masuk opname di rumah sakit membutuhkan orang lain. Sehingga setiap orang pintar pun punya kelemahan dan punya kekurangan, sehingga jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sombong. Ingatlah bahwa kita itu manusia yang lemah, yang selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Manusia tetap membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mbak. Teman-teman, jadi kita melihat keanehan-keanehan yang dimiliki oleh Mbah Kendil. Jadi sejak pertama kali saya bergabung sama Mbah Kendil, memang banyak sekali kejadian-kejadian aneh yang di luar nalar. Dan itu sulit sekali jika kita pikirkan dengan menggunakan logika. Jadi teman-teman, bagi kalian yang mungkin kurang jelas tentang pernyataan Mbah Kendil tadi tentang Tridaya, yaitu berupa Prabowo, Wibowo, dan Kamayan, kalian bisa terus simak video kami karena kami akan menguaknya lebih dalam. Atau Triloka yang terdiri dari Guru Loka, Jana Loka, dan Indra Loka. Itu nanti bisa kalian tanyakan, atau mungkin nanti kalau kami ada waktu bagi kita bisa tuliskan di deskripsi. Jadi teman-teman, ketika kita membuat video ini bukanlah video-video biasa, video-video sebagai hiburan kami semata, melainkan Mbah Kendil benar-benar berniat dari hati yang paling dalam ingin membagikan pengalaman-pengalamannya sesuai apa yang dia alami, sesuai apa yang dia miliki, dan tentunya sesuai dengan peninggalan nenek moyangnya beliau. Jadi teman-teman, ilmu itu memang sangat mahal. Kita kembali lagi menguak bahwasanya sebelum Mbah Kendil ini menjadi penelusur, beliau juga sampai bersiap-siap untuk berguru dengan harga yang sangat mahal. Mbah Kendil sampai mengumpulkan uang, tapi ternyata tidak ada jawaban dari salah satu teman kita yang ada di YouTube juga. Intinya pada saat saya ketakutan dengan hantu, kita melihat di konten-konten hantu kan bisa menyiksa orang, menyakiti orang sampai muntah darah, sampai kita luka, sampai kita misalkan hilang, diculik oleh hantu. Maka saya takut, maka saya ingin menambah ilmu. Kemudian saya mencari alamatnya teman-teman yang punya keahlian yang bisa ngunci jin, ngunci setan. Saya mengumpulkan uang, saya tantang, saya ingin sekolah berapa yang harus saya bayar. Sehingga setiap saya menyurati tidak dijawab, setiap saya WA tidak dijawab, setiap komentar saya tidak jawab. Saya juga pernah untuk menyuruh Mbak Lulu, tolong saya carikan alamatnya ini, saya ingin berguru. Saya berapa saja mau, asalkan saya bisa mengunci jin. Akhirnya tidak ada jawaban sama sekali. Sehingga kenapa pada saat kita keluar di dalam konten, kemudian ada orang yang berguru kok nggak mau mengajari. Padahal kita sudah untuk siap mengeluarkan uang, kita juga sadar bahwa kita sekolah harus membayar, tapi tidak ada jawaban gitu loh. Sehingga akhirnya pada saat itu saya sudah capek untuk mencari guru, saya akhirnya nekat menjadi seorang penerus sendiri. Ya, kita mengadakan konten yang bersifat untuk menelusuri tempat-tempat pinggir atau angker, Mbak ya. Alhamdulillah sampai sekarang tetap kita berjalan, dan alhamdulillah Allah melindungi kita. Setiap kita penelusuran kita tidak pernah ada gangguan sama sekali, karena kita niat kita penelusuran tidak akan memusuhi barang-barang atau memusuhi dengan makhluk-makhluk Tuhan yang bersifat astral, jin dan sebagainya. Tapi apabila jin nanti mengganggu kita, otomatis kita tidak tinggal diam, Mbak. Ya teman-teman, kita tahu dari video ini bahwa pentingnya ilmu pengetahuan. Jadi teman-teman, kiranya kalian terus mendukung channel ini supaya channel ini bisa terus berkembang menjadi lebih baik, dan kalian bisa mendapatkan video-video yang berdasarkan dengan pengalamannya Mbah Kendil Jopo Montoro yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Mbah Kendil, ada tambahan lain? Yang jelas begini, Mbak, kita membuat konten yang jelas. Ada yang pertama, ada mengajak kepada siapa saja, agama apa saja, suku apa saja, mari kita mari kita bersama-sama untuk menciptakan kerukunan,
ketentraman, kedamaian di antara seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama adalah kerukunan. Kita bisa membuat konten, kita bisa melihat konten, tapi kalau negara ini hancur karena peperangan, bagaimana kita bisa membuat konten? Sehingga yang paling penting adalah merukunkan seluruh rakyat Indonesia dan membantu sepenuhnya dengan aspirasi gagasan pemerintah. Ya teman-teman, semoga video ini kalian bisa mengambil manfaatnya. Bahwasanya saya himbaukan lagi, segala upaya, segala doa-doa itu pasti akan memerlukan proses. Seperti halnya kita membeli mie instan, itu pun tidak bisa langsung dimakan, melainkan harus dimasak dulu. Sama dengan kiat-kiat yang Mbah Kendil bagikan ke teman-teman. Jadi ada yang cepat, ada yang lambat gitu Bang ya. Itu tergantung siapa, apakah tergantung pasiennya, apakah tergantung dengan Mbah Kendil? Bukan itu teman-teman, itu semua hanyalah tergantung oleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga saya tambahkan, apabila Anda punya masalah, baik ditangani sendiri atau dimintakan tolong orang lain, intinya kita hanya berusaha. Serahkan saja masalah Anda kepada Tuhan. Pasti nanti Tuhan akan menyelesaikan. Sehingga walaupun Anda punya masalah dibawa ke rumah saya, masih saya aturkan kepada Tuhan. Jadi saya tidak bisa memproses atas kesulitan Anda. Kesulitan Anda masih saya ajukan kepada Tuhan. Kesulitan Anda masih saya aturkan kepada Allah Ta'ala. Sehingga berhasil dan tidak, Allah akan meridhoi dan tidak, saya tidak bisa menjamin, saya tidak bisa tahu. Nanti yang tahu adalah Anda sendiri atas rahmat Tuhan. Sehingga jelasnya intinya kalau kita punya masalah atau kita punya pasien, kita tidak bisa untuk bim salah bim kita sulap langsung berhasil, kita tidak bisa. Kita hanya punya alat, punya kit adalah untuk mengajukan doa kepada Tuhan. Apabila doa kita tidak terima, maka kita tidak boleh menyesal. Kita selalu minta dan minta. Semoga seringnya kita minta, Allah akan ridho, akan memberikan penyelesaian kepada masalah kita ini. Amin. Ya teman-teman, demikianlah apa yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jadi kita menguak sedikit keanehan-keanehan yang dimiliki Mbah Kendil. Dan dibalik itu masih banyak sekali keanehan-keanehan yang membuat kita kagum tentang sosoknya Mbah Kendil. Saya ingatkan teman-teman, bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Mungkin cukup sekian dulu, sampai jumpa di video kami yang selanjutnya. Untuk ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sak bejo bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada, eling marang Gusti Allah, eling marang Gusti kang gelar jagat. Amin.